Jadi kamu mau bisnis tapi nggak tahu mau jualan apa? Sini aku share 6 cara mudah untuk cari ide bisnis yang sesuai dengan modal kamu. Dan cara yang pertama adalah find the gap in the market. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kamu cari celah dari produk kompetitor atau produk lain yang sudah ada di pasaran dan kamu jadikan celah itu menjadi peluang bisnis untuk kamu. Karena mau sebagus apapun produk kompetitor, pasti tidak ada yang sempurna ya. Karena semua bisnis itu ada keunikannya masing-masing. Malahan kalau kita mau belajar dari kompetitor atau produk lain, kita bisa menemukan kelemahan atau celah dari produk mereka yang bisa kita jadikan ide untuk peluang bisnis untuk diri kita sendiri. Salah satu cara tergampang untuk menemukan celah dari produk kompetitor atau produk lain adalah dengan scrolling di marketplace dan kamu perhatikan review bintang 2 atau bintang 3. Nah, di situ kan biasanya banyak banget customer yang komplain gitu kan. Nah, kamu bisa baca dan pasti kelihatan customer itu kecewanya karena apa? Apakah karena spek, bahan, kualitas, packaging, pengiriman, atau seperti apa? Nah, di situ tinggal balik lagi ke kamu. Apakah kamu bisa menawarkan produk ideal yang ada di pikiran customer mereka gitu? Karena dari situ kamu udah bakal kelihatan kira-kira produk seperti apa yang customer itu harapkan. Dan kalau misalnya kamu bisa tawarkan produk ideal yang diharapkan oleh customer, pasti customer akan lari ke kamu. Next, cara berikutnya untuk cari ide bisnis ini cocok banget buat kamu yang bener-bener masih bingung banget dan bener-bener gak ada gambaran sama sekali mau bisnis apa. Yaitu kumpulin market dulu. Kalau kamu sekarang bener-bener belum tahu mau jualan produk apa, jangan kunci diri kamu pada suatu produk yang kamu sendiri belum yakin. Lebih baik kamu kumpulin dulu market atau calon customer di sosial media atau di komunitas sambil kamu kenali mereka dengan baik dan kamu pelajari kira-kira apa produk yang paling tepat untuk dijual ke mereka. Contohnya, kamu bisa posting di Instagram atau di TikTok sambil jadi affiliate untuk produk orang lain. Dan di situ kamu bisa sambil pelajari produk apa yang laku dari affiliate tersebut dan kamu pelan-pelan bakal belajar kira-kira produk apa yang paling cocok untuk kamu jual sendiri. Contoh lagi, dan ini true story pengalaman bisnisku sendiri ya. Nah, jadi aku kan di Instagram sering posting tips-tips bisnis kan, dan di situ dari comments dan DM yang masuk, aku sadar kalau ternyata followers aku itu sebagian besar tertarik untuk belajar keuangan bisnis gitu. Kayak gimana sih cara bagi profit, gimana sih cara bikin sistem gaji, gimana cara catat keuangan bisnis berjalan, dan masih banyak lagi gitu. Dan di situ aku dapat ide untuk bangun Lady Boss Project, yaitu online course edukasi keuangan bisnis untuk UMKM. Dengan cara ini, kamu bisa jual produk yang udah sesuai dengan target market kamu dan kamu juga udah ada banyak banget calon customer yang siap untuk beli produkmu. Sebelum aku lanjut ke cara-cara berikutnya untuk cari ide bisnis, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, cara ketiga untuk dapetin ide bisnis adalah cari dari keseharian kamu. Apa masalah yang bisa kamu tawarkan solusinya? Aku percaya kalau the best entrepreneurs itu adalah problem solvers. Maksudnya mereka menawarkan suatu solusi kepada masalah market di luar sana dalam bentuk suatu produk atau jasa. Dan aku percaya kalau the best idea itu pengalaman pribadi. Kenapa? Karena customer akan lebih gampang percaya untuk tertarik beli produk kamu kalau mereka tahu kamu sebagai ownernya sudah pernah melewati masalah yang sama yang mereka alami. Contoh nih, aku wanita karir dan aku udah ngerasain sendiri nih jalan seharian pakai high heels itu capek banget gitu, dan aku mau capai di titik dimana aku bisa jalan seharian, tetap tampil elegan pakai heels tapi tetap nyaman dan kakinya nggak sakit. Nah, mungkin aku bisa kepikiran ide bisnis kayak high heels yang nyaman tapi tetap elegan, nah kayak gitu. Tapi gimana ya kalau dari sekian banyak masalah yang udah pernah kamu lewati, nggak ada satupun yang solusinya bisa kamu jual? Kalau gitu, coba kamu pikir dari barang-barang yang kamu pakai sehari-hari gitu. Coba kamu pikir, ada nggak suatu produk atau jasa yang kamu andai-andai aja ada gitu? Atau ada nggak produk yang kamu pakai sehari-hari yang kamu rasa belum puas? Kuncinya, kita sendiri harus lebih peka kepada peluang. Kalau kita tahu nih, kita lagi nyari ide bisnis, ya saat kita lagi menjalani kehidupan sehari-hari kita, jangan cuma jalani aja, tapi sambil peka dan perhatikan lingkungan,
apa nih peluang yang menarik yang bisa dijadikan cuan gitu. Cara berikutnya untuk dapat ide bisnis, ini menurutku yang paling gampang, yaitu cari dari hobi atau skill. Nah, kamu pasti udah sering dengar kan orang bilang bisnis itu sesuai passion. Jadi, nggak ada salahnya kalau kita itu pasti cara paling gampang untuk cari ide adalah lihat dari hobi dan skill yang kita suka gitu. Pasti gampang dan fun bisnisnya. Coba kamu pikir, ada nggak hobi atau skill yang bisa kamu monetize? Contohnya begini, kamu misalnya hobi masak. Nah, kamu bisa bikin bisnis catering. Atau mungkin kamu hobi bahasa asing. Nah, kamu bisa bikin kursus bahasa asing. Kalau misalnya kamu hobi lukis, mungkin kamu bisa bikin workshop lukis gitu untuk anak-anak atau remaja. Atau kamu juga bisa dapat ide dari peralatan hobi dan skill kamu. Misalnya hobi masak, kamu bisa jual peralatan masak. Kamu hobi skincare atau kecantikan, kamu bisa jual kutek, begitu. Dan the best part, kalau kamu bisnis sesuai dengan hobi atau passion kamu, itu bakal gampang banget untuk kamu nikmati prosesnya karena ya gak berasa seperti kayak kerja berat kayak gitu kan. Dan juga kamu udah mengenal industri ini dengan baik, jadi kamu mau pikir strategi jualan juga lebih gampang. Next, kamu juga bisa dapat ide bisnis dengan cara cari inspirasi dari kehidupan orang lain. Kalau kamu rasa dalam kehidupan keseharian kamu itu gak ada yang menarik yang bisa dijadikan ide bisnis, coba kamu cari inspirasi dari kehidupan temanmu, rekanmu, keluargamu, dan lain-lain. Perbanyak networking dan bersosialisasi, dan biasakan dirimu untuk mendengarkan saat teman atau keluarga lagi curhat tentang kehidupan sehari-hari mereka, karena kamu gak akan pernah tahu kapan kamu bisa dapet ide peluang bisnis yang menarik kayak gitu. Atau kadang mereka mungkin lagi komplain tentang suatu produk yang mereka kecewa dan rasa belum puas. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis juga buat kamu. Nah, contohnya nih, ini cara aku dapet ide bisnis untuk bisnis dekor aku gitu ya. Nah, aku tuh waktu itu lagi nongkrong di restoran gitu, lagi nunggu makanan datang. Terus tiba-tiba aku lihat sekelompok teman-teman begitu yang datang bawa balon, bawa bunga untuk merayakan sesuatu yang sekarang aku udah tahu namanya adalah bridal shower gitu. Dan di situ aku sadar, oh ternyata ada ya beginian gitu ya, dimana sekumpulan teman-teman itu sengaja kumpul dan surprisein teman mereka yang udah mau nikah gitu. Dan di situ aku pikir, wah ini peluang bisnis yang menarik gitu. Aku kan suka hal-hal yang estetik, suka susun-susun gitu. Dan juga aku suka liatin hal-hal yang cantik-cantik gitu. Jadi di situ aku kepikiran, kayaknya bisa nih aku tawarin jasa seperti ini untuk bantu orang lain susun hari spesial temennya. Cara yang berikut ini adalah jujur cara favorit aku, yaitu cari dari Pinterest. Jujur, enak banget untuk cari ide bisnis yang modal minim dari Pinterest. Karena di situ tuh bener-bener banyak banget ide-ide produk lucu, produk estetik yang bisa kamu bikin dengan bahan dan juga modal yang seadanya. Bahkan kalau kamu bisnisnya jasa pun, banyak banget ide-ide jasa-jasa unik yang bisa kamu temukan di Pinterest gitu. Bisa juga nih buat cari inspirasi untuk faktor pembeda produk kamu saat kamu udah menemukan ide bisnis gitu. Misalnya, kamu lagi pikir-pikir mau jualan buku catatan gitu. Nah, coba kamu search di Pinterest notebook kayak gitu. Nah, nanti bakal muncul banyak banget, bener-bener kayak ribuan, banyak banget contoh-contoh notebook yang unik-unik yang idenya bisa kamu comot. Percayalah, sekali scroll di Pinterest, kamu bakal dapet banyak banget ide-ide bisnis yang menarik yang mungkin sebelumnya kamu gak akan pernah kepikiran gitu. Nah, kumpulin aja semua ide-ide tersebut di satu board gitu, biarkan idemu membanjir gitu ya. Gak harus dipakai semuanya gitu, nanti belakangan baru tinggal kamu pilih mana yang kamu rasa menarik untuk diperjuangkan gitu. Dan inget, jangan copy paste ya, jangan copas gitu, tapi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, sejauh ini kan aku udah share 6 cara mudah untuk dapetin ide bisnis. Dan step selanjutnya adalah untuk kamu eksekusi ide itu menjadi bisnis yang udah jalan. Nah, cara termudah untuk lewati dari tahap persiapan sampai tahap jualan udah aku spill di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.